Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Meira. Kali ini saya melanjutkan membacakan buku Rich Dad Poor Dad. Apa yang diajarkan orang kaya kepada anak-anak mereka tentang uang yang tidak diajarkan oleh orang miskin dan kelas menengah. Karya Robert T. Kiyosaki. Kali ini saya melanjutkan membacakan bab kedua dari buku ini. Bab 2. Pelajaran 2. Mengapa mengajarkan melek keuangan? Bukan seberapa banyak uang yang Anda hasilkan, tapi seberapa banyak uang yang Anda simpan. Pada 1990, Mike mengambil alih kerajaan bisnis ayahnya dan pada kenyataan mengelolanya dengan lebih baik daripada ayahnya. Kami masih saling bertemu 1 atau 2 kali setahun dalam permainan golf. Dia dan istrinya lebih kaya daripada yang bisa Anda bayangkan. Kerajaan ayah kaya berada di tangan yang hebat, dan Mike sekarang menyiapkan anaknya untuk menggantikan posisinya. Seperti ayahnya dulu menyiapkan kami. Pada 1994, saya pensiun pada umur 47 tahun dan istri saya, Kim, 37 tahun. Pensiun bukan berarti tidak bekerja. Bagi kami, itu berarti kalau tidak ada perubahan besar yang tak terduga. Kami bisa bekerja atau tidak bekerja, dan kekayaan kami tumbuh secara otomatis, jauh di atas inflasi. Ini seperti menanam sebatang pohon. Anda menyiraminya selama bertahun-tahun. Lalu suatu hari pohon itu tidak membutuhkan Anda lagi. Akar-akarnya sudah tertancap cukup dalam. Pohon itu lalu memberikan keteduhan yang bisa Anda nikmati. Mike memilih menjalankan kerajaan bisnis, sedangkan saya memilih pensiun. Ketika saya berbicara pada sekelompok orang, mereka sering bertanya apa yang akan saya rekomendasikan untuk mereka lakukan. Bagaimana saya sebaiknya memulai? Adakah buku yang Anda rekomendasikan? Apa yang harus saya lakukan untuk menyiapkan anak-anak saya? Apa rahasia mencapai kesuksesan? Bagaimana saya bisa menghasilkan uang jutaan dolar? Kapanpun saya mendengar pertanyaan itu, saya ingat cerita ini. Usahawan terkaya. Pada 1932, sekelompok pemimpin terhebat dan usahawan terkaya mengadakan pertemuan di Hotel Edgewater Beach di Chicago. Di antara mereka yang hadir terdapat Carlos Schwab, pemimpin perusahaan baja independen terbesar, Samuel Insull, Presiden Direktur perusahaan jasa publik terbesar di dunia, Howard Hobson, pemimpin perusahaan gas terbesar, Ivar Kruger, Presiden Internasional Medco, salah satu perusahaan terbesar di dunia kala itu. Lalu Lion Frazier, Presiden Direktur Bank of International Settlements, Richard Whitney, Presiden Direktur New York Stock Exchange, Arthur Cutten dan Chase Livermore, 2 spekulator saham terbesar, serta Albert Fall, anggota kabinet Presiden Harding. 25 tahun kemudian, nasib 9 dari mereka berakhir sebagai berikut. Schwab meninggal tanpa uang sepeser pun setelah 5 tahun hidup dengan uang pinjaman. Insull meninggal di tanah asing dalam kondisi bangkrut. Kruger dan Cutten juga meninggal dalam kondisi bangkrut. Hobson kehilangan kewarasan. Whitney dan Albert Fall baru saja keluar dari penjara. Fraser dan Livermore mati bunuh diri. Saya ragu apakah orang bisa mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi pada mereka. Jika kita melihat tahun terjadinya, 1923, itu persis sebelum terjadi kehancuran pasar dan depresi besar pada 1929 yang saya duga berpengaruh sangat besar pada orang-orang itu dan kehidupan mereka. Intinya sebagai berikut. Saat ini kita hidup pada era perubahan yang lebih besar dan lebih cepat daripada mereka. Saya menduga akan ada banyak ledakan
dan kehancuran pada tahun-tahun mendatang yang setara dengan kebangkitan dan kejatuhan yang mereka alami. Saya prihatin melihat terlalu banyak orang menaruh perhatian terlalu besar pada uang dan bukan harta terpenting mereka, yaitu pendidikan mereka. Jika orang disiapkan untuk bersikap fleksibel, berpikiran terbuka, dan terus belajar, mereka akan tumbuh semakin kaya terlepas dari adanya perubahan-perubahan itu. Jika mereka mengira uang akan memecahkan masalah, mereka akan menjalani hidup yang berat. Kecerdasan akan memecahkan masalah dan menghasilkan uang. Uang yang tidak dibarengi dengan kecerdasan keuangan akan segera melayang. Kebanyakan orang tidak bisa menyadari bahwa yang penting dalam hidup ini bukanlah berapa banyak uang yang dihasilkannya. Yang penting adalah berapa banyak uang yang disimpan. Kita mendengar kisah-kisah tentang orang miskin yang memenangkan undian yang secara tiba-tiba menjadi kaya raya, lalu jatuh miskin lagi. Mereka memenangkan jutaan dolar, tapi dalam waktu singkat kembali ke titik tempat mereka mulai. Atau kisah para atlet profesional yang pada umur 24 tahun menghasilkan jutaan dolar, tapi 10 tahun kemudian tidur di kolong jembatan. Saya ingat kisah seorang pemain basket muda yang tahun lalu memiliki uang jutaan dolar. Sekarang pada usia 29 tahun, dia mengklaim teman-teman, pengacara, dan angkutannya mengambil uangnya. Dia terpaksa bekerja di tempat cuci mobil dengan upah minimum. Dia dipecat dari tempat cuci mobil itu karena menolak melepaskan cincin kemenangannya saat mengelap mobil. Ceritanya dimuat di surat kabar nasional dan dia naik banding atas PHK yang dialaminya, menggugat penderitaan dan diskriminasi yang dialaminya. Dia mengklaim hanya cincin itulah yang tersisa dan jika cincin itu diambil dia akan hancur. Saya kenal begitu banyak orang yang menjadi jutawan dalam waktu singkat. Meskipun saya senang mengetahui sejumlah orang menjadi semakin kaya, saya mengingatkan mereka bahwa pada jangka panjang bukan berapa banyak yang mereka hasilkan yang penting. Yang penting adalah berapa banyak yang mereka simpan dan untuk berapa generasi. Jadi ketika orang bertanya di mana saya harus mulai, atau beritahu saya bagaimana saya bisa menjadi kaya dengan cepat, mereka seringkali merasa sangat kecewa dengan jawaban saya. Saya semata mengatakan kepada mereka apa yang dikatakan ayah kaya ketika saya masih kecil. Kalau mau kaya, kau harus melek keuangan. Gagasan itu dipompakan berulang-ulang dalam benak saya setiap kali kami bertemu. Seperti saya katakan sebelumnya, ayah saya yang berpendidikan menekankan pentingnya membaca buku, sedangkan ayah kaya menekankan pentingnya melek keuangan. Jika Anda akan membangun Empire State Building, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menggali lubang yang dalam dan membuat fondasi yang kukuh. Jika akan membangun rumah di pinggiran kota, yang Anda perlukan hanyalah campuran batu dan semen, sedangkan 15 cm sebagai fondasi. Kebanyakan orang, karena nafsu mereka yang begitu besar untuk menjadi kaya, berusaha membangun Empire State Building dengan fondasi sedalam 15 cm. Sistem pendidikan kita yang diciptakan pada era agraria masih percaya pada rumah tanpa fondasi. Lantai tanah masih digemari, karena itu anak-anak lulus dari sekolah tanpa fondasi keuangan yang real. Suatu hari, karena tidak bisa tidur dengan terlilit utang besar, menjalani impian Amerika di daerah pinggiran kota, mereka memutuskan jawaban atas masalah keuangan mereka adalah menemukan cara untuk menjadi kaya dengan cepat. Pembangunan menara pencakar langit pun dimulai. Bangunan itu dengan cepat bertambah tinggi, dan segera saja bukannya Empire State Building, mereka pun memiliki menara pembelajaran daerah pinggiran. Malam-malam tanpa bisa tidur pun kembali datang. Bagi saya dan Mike pada usia dewasa kami, kedua pilihan itu dimungkinkan karena kami diajari untuk meletakkan fondasi keuangan yang kukuh ketika kami masih kanak-kanak. Akuntansi mungkin merupakan pelajaran paling membosankan dan membingungkan di dunia. Tapi kalau Anda ingin menjadi kaya dalam jangka panjang, bisa jadi itu pelajaran terpenting. Bagi ayah kaya,
Pertanyaannya adalah bagaimana menyampaikan dan mengajarkan pelajaran paling membosankan serta membingungkan itu kepada anak-anak. Jawaban yang ditemukan adalah menyederhanakan dalam bentuk gambar. Ayah kaya meletakkan dasar keuangan yang kukuh pada saya dan Mike. Karena kami masih kecil, dia menciptakan cara yang sederhana untuk mengajari kami. Selama bertahun-tahun, dia hanya membuat gambar dan menggunakan sedikit kata-kata. Saya dan Mike memahami gambar-gambar sederhana, jargon, pergerakan uang, dan belakangan pada tahun-tahun berikutnya, ayah kaya mulai menambahkan angka. Sekarang, Mike telah menguasai analisis akuntansi yang lebih kompleks dan canggih karena dia harus menguasainya untuk menjalankan pekerjaannya. Saya tidak secanggih dia karena kerjaan bisnis saya lebih kecil, tapi kami memiliki fondasi sederhana yang sama. Di halaman-halaman berikutnya, saya menawarkan kepada Anda gambar-gambar sederhana yang sama dengan yang diciptakan ayah Mike untuk kami berdua. Meskipun sederhana, gambar-gambar ini membantu membimbing dua anak kecil membangun sejumlah besar kekayaan di atas fondasi yang solid dan dalam. Aturan pertama, Anda harus mengetahui perbedaan antara aset dan liabilitas, serta membeli aset. Jika Anda ingin kaya, hanya itu yang perlu Anda ketahui. Itulah aturan nomor 1. Itulah satu-satunya aturan. Mungkin kedengarannya sederhana, tapi kebanyakan orang tidak mempunyai gagasan seberapa dalam arti aturan ini. Kebanyakan orang mengalami pergulatan keuangan karena mereka tidak tahu perbedaan antara aset dan liabilitas. Orang kaya membangun aset, orang miskin dan kelas menengah membangun liabilitas. Tapi mereka mengira itu aset, kata ayah kaya. Ketika ayah kaya menjelaskan hal itu kepada saya dan Mike, kami mengira dia bercanda. Kami remaja yang sedang menunggu rahasia menjadi kaya, dan itu jawabannya begitu sederhana sehingga kami butuh waktu lama untuk memikirkannya. Apa itu aset? Tanya Mike. Jangan memusingkannya sekarang, kata ayah kaya. Biarkan saja gagasan ini mengendap. Kalau kalian bisa memahami kesederhanaan hidup, kalian akan memiliki rencana hidup, keuangan kalian akan mudah. Gagasan ini sederhana. Itu sebabnya gagasan ini sering diabaikan. Maksud Bapak, yang perlu kami ketahui hanyalah apa itu aset, membangunnya dan kami akan kaya, tanya saya. Ayah kaya mengangguk. Sesederhana itu. Kalau sesederhana itu, mengapa setiap orang tidak kaya, tanya saya. Ayah kaya tersenyum. Karena orang tidak tahu perbedaan antara aset dan liabilitas. Saya ingat bertanya, bagaimana orang dewasa bisa begitu bodoh? Kalau memang sederhana itu dan sepenting itu, mengapa orang tidak ingin mencari tahu tentangnya? Ayah kaya butuh beberapa menit untuk menjelaskan apa itu aset dan liabilitas. Sebagai orang dewasa, saya mengalami kesulitan menjelaskan hal itu kepada orang dewasa lainnya. Kesederhanaan gagasan itu luput dari kebanyakan orang dewasa karena mereka dididik secara berbeda. Mereka dididik oleh para profesional terdidik lainnya, seperti bankir, angkutan, agen properti, perencanaan keuangan, dan sebagainya. Kesulitan muncul saat meminta orang dewasa melupakan apa yang sudah mereka pelajari atau kembali menjadi anak-anak. Orang dewasa yang terpelajar seringkali merasa direndahkan kalau harus memberi perhatian pada definisi yang terlalu sederhana. Ayah kaya meyakini prinsip KISS, Keep It Simple, Stupid, atau Keep It Super Simple, atau buatlah sederhana, bodoh, atau buatlah super sederhana. Jadi, dia membuatnya sederhana bagi kami, dan itulah yang membuat fondasi keuangan kami kukuh. Jadi, apa yang menyebabkan kebingungan? Bagaimana sesuatu yang begitu sederhana menjadi begitu sulit? Mengapa orang mau membeli aset yang sesungguhnya adalah liabilitas? Jawabannya ditemukan dalam pendidikan dasar. Kami menaruh fokus pada kata melek dan bukan melek keuangan, yang mendefinisikan sesuatu sebagai aset atau liabilitas bukanlah kata-kata. Bahkan kalau Anda benar-benar ingin merasa bingung, lihatlah definisi aset dan liabilitas di kamus.
Saya tahu definisi itu mungkin mudah dipahami bagi seorang akuntan terlatih, tapi bagi orang kebanyakan hal itu tetap tidak masuk akal. Namun, kita orang dewasa seringkali terlalu bangga untuk mengakui bahwa sesuatu itu tidak masuk akal. Kepada kami yang masih kecil, ayah kaya berkata, yang mendefinisikan aset bukanlah kata-kata, tapi angka. Kalau kalian tidak bisa membaca angka, kalian tidak bisa membedakan aset. Dalam akuntansi, yang penting bukanlah angka, tapi apa yang disampaikan oleh angka itu kepada kalian. Seperti kata-kata, bukan kata-katanya, tapi cerita yang dituturkan oleh kata-kata itu kepada kalian. Kalau ingin kaya, kalian harus membaca dan memahami angka-angka. Saya mendengar hal ini ratusan kali dari ayah kaya. Saya juga mendengar orang kaya membangun aset, orang miskin dan kelas menengah membangun liabilitas. Beginilah cara membedakan aset dan liabilitas. Kebanyakan akuntan dan ahli keuangan tidak menyetujui definisinya. Tapi gambar-gambar sederhana di halaman selanjutnya adalah awal fondasi keuangan yang kukuh bagi dua anak kecil. Inilah pola arus kas aset. Terdapat gambar, saya akan menampilkannya di layar. Anda bisa melihatnya. Diagram bagian atas laporan penghasilan, sering disebut juga laporan rugi laba. Gambaran ini mengukur penghasilan dan pengeluaran, uang masuk atau uang keluar. Diagram bagian bawah adalah neraca. Disebut seperti itu karena seharusnya menyeimbangkan aset dan liabilitas. Banyak pemuda di bidang keuangan tidak mengetahui hubungan antara laporan penghasilan dan neraca. Sangatlah penting memahami hubungan itu. Seperti saya katakan sebelumnya, ayah kaya semata memberitahu kedua anak muda itu bahwa aset memasukkan uang ke dalam saku kalian. Bagus, sederhana, dan berguna. Inilah pola arus kas liabilitas. Silakan lihat gambar yang tertera pada layar. Karena aset dan liabilitas sudah didefinisikan lewat gambar, mungkin akan lebih mudah memahami definisi saya dalam bentuk kata. Aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantong saya. Liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong saya. Hanya itulah yang sungguh-sungguh perlu Anda ketahui. Kalau Anda ingin kaya, habiskan hidup Anda dengan membeli aset. Kalau Anda ingin miskin atau menjadi kelas menengah, habiskan hidup Anda dengan membeli liabilitas. Kondisi buta huruf, baik dalam kata maupun angka, adalah fondasi dari kualitas dari kesulitan keuangan. Kalau orang memahami kesulitan keuangan, ada sesuatu yang tak mereka pahami, entah dalam bentuk angka atau kata. Orang kaya menjadi lebih kaya karena mereka lebih melek dalam berbagai bidang yang berbeda daripada orang yang berjuang secara keuangan. Jadi, kalau Anda ingin kaya dan mempertahankan kekayaan Anda, penting bagi Anda untuk melek keuangan, baik dalam kata maupun angka. Pernah dalam diagram itu menunjukkan arus kas atau cash flow. Angka saja kecil artinya, seperti halnya kata. Ceritalah yang memiliki makna. Dalam laporan keuangan, membaca angka berarti mencari alur. Cerita tentang kemana uang mengalir. Dalam 80% keluarga, kebanyakan cerita keuangan menggambarkan kerja keras dalam upaya mencapai kemajuan. Namun, upaya itu sia-sia karena mereka menghabiskan hidup dengan membeli liabilitas, bukan aset. Ini pola arus kas orang miskin. Lihat gambar yang tertera. Dan terdapat juga pola arus kas kelas menengah. Dan juga terdapat pola arus kas orang kaya. Saya akan meletakkan gambar pada layar. Semua diagram itu jelas terlalu disederhanakan. Setiap orang punya biaya hidup, kebutuhan akan makan, tempat tinggal, dan pakaian. Diagram-diagram itu menunjukkan
arus kas dalam kehidupan orang miskin, kelas menengah, dan kaya. Arus kas itulah yang menceritakan bagaimana seseorang mengelola uangnya. Alasan saya mengawali bahasan dengan cerita tentang orang-orang terkaya di Amerika adalah untuk menunjukkan kelemahan pada keyakinan bahwa uang akan memecahkan semua masalah. Itulah sebabnya saya merasa ngeri saat mendengar orang menanyakan cara menjadi kaya dengan lebih cepat, atau di mana mereka harus mulai. Saya sering mendengar, saya punya uang, jadi saya harus menghasilkan lebih banyak uang. Namun, uang dalam jumlah lebih banyak kerap kali tidak memecahkan masalah. Pada kenyataannya, hal itu mungkin malah menggandakan masalah. Uang kerap memperjelas kelemahan manusiawi kita yang tragis, menyoroti apa yang tidak kita ketahui. Itulah sebabnya terlalu sering terjadi seseorang yang tiba-tiba kejatuhan rezeki nomplok, misalnya warisan, kenaikan gaji, atau menang lotre, segera kembali ke kesulitan keuangan yang sama, bahkan terkadang lebih buruk daripada keadaan sebelum. Uang hanya menegaskan pola arus kas yang mengalir di kepala Anda. Kalau pola Anda adalah menghabiskan semua yang Anda peroleh, kemungkinan besar bertambahnya uang hanya akan berbuntut pada bertambahnya pengeluaran. Karena itu, ada perumpamaan, orang bodoh dan uangnya adalah pesta besar. Saya sudah mengatakan berulang kali bahwa kita bersekolah untuk memperoleh keterampilan akademis dan keterampilan profesional yang memiliki arti penting. Kita belajar menghasilkan uang dengan keterampilan profesional. Pada tahun 1960-an, ketika saya masih SMA, kalau seseorang memiliki prestasi akademis di sekolah, orang langsung menduga murid yang cemerlang ini akan melanjutkan pendidikan untuk menjadi dokter, karena itu profesi yang menjanjikan imbalan keuangan terbesar. Saat ini, dokter mendapati tantangan keuangan yang tidak saya harapkan. Bahkan pada musuh terbesar saya, perusahaan asuransi yang menguasai bisnis kesehatan, jaminan kesehatan, intervensi pemerintah, dan gugatan malapraktik. Sekarang anak-anak ingin menjadi atlet, bintang film, bintang rock, ratu kecantikan, atau CEO, karena dalam profesi itu ada ketenaran, uang, dan prestasi. Itulah sebabnya sangatlah sulit memotivasi anak-anak untuk bersekolah. Mereka tahu kesuksesan profesional tak lagi semata bergantung pada keberhasilan akademis, seperti yang dulu terjadi, karena murid-murid meninggalkan sekolah tanpa keterampilan keuangan. Jutaan orang terdidik sukses dalam mengejar profesi, tapi kemudian mendapati diri harus berjuang dalam hal keuangan. Mereka bekerja lebih keras, tapi tidak bisa bergerak maju. Yang hilang dari pendidikan mereka bukanlah cara menghasilkan uang, tapi cara mengelola uang. Itu disebut kecerdasan keuangan. Apa yang Anda lakukan dengan uang setelah mendapatkannya? Bagaimana mencegah orang lain mengambilnya dari Anda? Bagaimana menyimpannya lebih lama? Dan bagaimana membuat uang bekerja keras untuk Anda? Kebanyakan orang tidak mengerti bahwa mereka harus berjuang dalam hal keuangan karena mereka tidak memahami arus kas. Seseorang bisa saja berpendidikan tinggi, sukses secara profesional, tapi buta secara keuangan. Mereka seringkali bekerja lebih keras daripada yang mereka perlukan, karena mereka belajar bagaimana bekerja keras, tapi tidak belajar bagaimana membuat uang bekerja untuk mereka. Bagaimana perjalanan menuju impian keuangan berubah menjadi mimpi buruk keuangan. Cerita klasik tentang orang-orang yang bekerja karena membentuk pola tertentu. Pasangan muda yang baru menikah, bahagia dan berpendidikan tinggi, tinggal di salah satu apartemen sewa yang sumpah. Mereka segera menyadari bahwa mereka bisa menabung karena dua orang bisa hidup sama murahnya seperti satu orang. Masalahnya, apartemen itu sumpah. Mereka memutuskan menabung untuk membeli rumah impian mereka, supaya bisa memiliki anak. Sekarang, mereka memiliki dua penghasilan, dan mereka mulai memfokuskan diri pada karir mereka. Penghasilan mereka mulai meningkat.
Ketika penghasilan mereka meningkat, pengeluaran mereka juga bertambah. Terdapat gambar sebagai ilustrasi, saya akan menampilkannya di layar. Pengeluaran nomor 1 bagi kebanyakan orang adalah pajak. Banyak orang mengira itu pajak penghasilan, tapi bagi kebanyakan orang Amerika, pajak tertinggi mereka adalah jaminan sosial. Bagi seorang karyawan, tampaknya seolah-olah pajak jaminan sosial digabung dengan tarif pajak layanan kesehatan memiliki besaran sekitar 7,5%, tapi sesungguhnya 15% karena pemberi kerja juga harus menyetorkan jaminan sosial dalam jumlah yang sama. Intinya, itu uang yang tidak bisa dibayarkan oleh pemberi kerja kepada Anda. Di atas semua itu, Anda masih harus membayar pajak penghasilan atas jumlah yang dikurangkan dari upah Anda untuk pajak jaminan sosial. Penghasilan yang tidak pernah Anda terima karena langsung disetor untuk jaminan sosial. Kembali ke pasangan muda tadi, karena penghasilan mereka bertambah, mereka memutuskan membeli rumah impian mereka. Setelah tinggal di rumah baru, mereka memiliki pajak baru yang disebut pajak properti. Kemudian mereka membeli mobil baru, furnitur baru, dan peralatan baru yang sesuai dengan rumah baru mereka. Tiba-tiba mereka terjaga dan kolom liabilitas mereka penuh, hipotek serta uang kartu kredit. Liabilitas mereka bertambah. Terdapat gambar sebagai laporan penghasilan dan juga neraca yang bisa dilihat pada layar. Mereka sekarang terjebak di balap tikus. Dalam waktu singkat, mereka punya anak dan bekerja makin keras. Proses itu berulang dengan sendirinya. Penghasilan yang makin tinggi menyebabkan pajak yang makin tinggi, yang disebut juga bracket trip. Kartu kredit tiba, mereka menggunakannya sampai limit maksimal. Perusahaan kreditor menelpon dan mengatakan bahwa aset terbesar mereka, rumah mereka, sudah ditaksir nilainya. Karena kredit mereka sangat bagus, perusahaan itu menawarkan peminjaman sejumlah uang untuk melunasi rekening sebelumnya yang sudah harus dibayar, dan memberitahu mereka akan cerdik bila mereka menghapus utang konsumen yang berbunga tinggi dengan melunasi kartu kredit mereka. Selain itu, bunga atas rumah mereka adalah pengurangan pajak. Mereka tertarik dan melunasi kartu kredit yang berbunga tinggi itu. Mereka menghirup napas lega, kartu kredit mereka sudah lunas, utang mereka ditutup dengan hipotek rumah, cicilan mereka turun karena mereka memperpanjang utang sampai 30 tahun lebih. Itu hal yang cerdik. Tetangga mereka menelpon dan mengajak mereka berbelanja. Obral menjelang hari raya sedang digelar. Mereka berjanji dalam hati untuk sekedar melihat-lihat, tapi membawa kartu kredit sekedar untuk berjaga-jaga. Saya bertemu pasangan muda seperti ini sepanjang waktu. Nama mereka berbeda, tapi dilema keuangan mereka sama. Mereka datang ke salah satu seminar saya untuk mendengarkan apa yang harus saya katakan. Mereka bertanya pada saya, bisakah Anda memberitahu kami cara menghasilkan uang yang lebih banyak? Mereka tidak mengerti bahwa masalah sesungguhnya adalah cara mereka memilih membelanjakan uang yang mereka miliki. Itu disebabkan oleh buta keuangan serta tidak memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Uang yang lebih banyak jarang bisa menyelesaikan masalah keuangan seseorang. Kecerdasanlah yang memecahkan masalah. Ada perumpamaan yang berulang kali dikatakan oleh teman saya kepada mereka yang berutang. Kalau kau mendapati dirimu menggali sebuah lubang, berhentilah menggali. Waktu saya kecil, ayah saya sering memberitahu kami bahwa orang Jepang sangat waspada dengan 3 kekuatan. Kekuatan pedang, permata, dan cermin. Pedang melambangkan kekuatan senjata. Amerika telah menghabiskan triliunan dolar untuk senjata dan karena itu merupakan kekuatan militer yang besar di dunia. Permata melambangkan kekuatan emas, kekuatan uang. Ada sejumlah kebenaran dalam perkataan, ingatlah aturan emas. Siapa yang memiliki emas adalah yang membuat aturan. Cermin melambangkan kekuatan pengetahuan diri.
Pengetahuan diri ini, menurut legenda orang Jepang, adalah harta paling berharga dari ketiganya. Orang miskin dan kelas menengah terlalu sering membiarkan kekuatan uang mengendalikan mereka. Dengan semata bangun dan bekerja lebih keras, tanpa bertanya pada diri sendiri, apakah yang mereka lakukan itu masuk akal. Mereka seperti menembak diri sendiri ketika berangkat bekerja setiap pagi, dengan tidak sepenuhnya memahami uang. Kebanyakan orang membiarkan kekuatan yang menyilaukan itu menguasai diri mereka. Kalau menggunakan kekuatan cermin, mereka akan bertanya dalam hati, apakah ini masuk akal? Terlalu sering terjadi, alih-alih mempercayai kebijaksanaan batin mereka, sosok jenius dalam diri mereka. Kebanyakan orang hanya mengikuti arus. Mereka melakukan sesuatu karena semua orang melakukannya. Mereka menyesuaikan diri, bukannya mempertanyakan. Seringkali tanpa pikir panjang, mereka mengulangi apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berdiversifikasilah. Rumahmu adalah aset. Rumahmu adalah investasi terbesarmu. Kau dapat mendapat keringanan pajak. Rumahmu adalah investasi terbesarmu. Kau mendapat keringanan pajak dengan berhutang lebih besar. Carilah pekerjaan yang memberikan jaminan. Jangan melakukan kesalahan. Jangan mengambil resiko. Konon, bagi kebanyakan orang, rasa takut berbicara di depan umum adalah rasa takut yang lebih besar daripada kematian. Menurut psikiatris, ketakutan berbicara di depan umum timbul karena rasa takut diasingkan oleh masyarakat, takut menonjol, takut dikritik, takut ditertawakan, dan takut menjadi orang yang dikucilkan. Takut menjadi berbeda menghalangi banyak orang melihat cara-cara baru untuk memecahkan masalah mereka. Itulah sebabnya ayah saya yang berpendidikan mengatakan bahwa orang Jepang paling menghargai kekuatan cermin, karena hanya ketika memandang ke cermin kita menemukan kebenaran. Takut adalah alasan utama orang berkata, bermain amanlah. Itu berlaku dalam segala hal, entah olahraga, hubungan suami istri, karir, atau uang. Ketakutan yang sama, takut diasingkan oleh komunitas, menyebabkan orang menyesuaikan diri dan tidak mempertanyakan pendapat yang diterima umum atau tren populer. Rumahmu adalah aset. Dapatkan pinjaman dengan anggunan rumah dan keluarlah dari utang. Bekerjalah lebih keras. Ini promosi. Suatu hari saya akan menjadi wakil presiden, direktur. Menabunglah. Bila gaji saya naik, saya akan membeli rumah yang lebih besar untuk keluarga kita. Reksadana itu aman. Banyak masalah keuangan yang besar disebabkan oleh orang berusaha mengimbangi tetangganya. Kadang kita semua perlu bercermin dan bersikap jujur pada kebijaksanaan batin kita ketimbang pada rasa takut kita. Waktu saya dan Mike berusia 16 tahun, kami mulai mempunyai masalah di sekolah. Kami bukan anak nakal, kami cuma mulai memisahkan diri dari anak-anak lain. Kami bekerja untuk ayah Mike sepulang sekolah dan pada akhir pekan. Saya dan Mike menghabiskan berjam-jam setelah bekerja dengan duduk semeja dengan ayahnya, sementara dia rapat bersama bankir, pengacara, akuntan, broker, investor, manajer, dan karyawannya. Dia putus sekolah pada umur 13 tahun dan sekarang memimpin, memberi instruksi, memerintah, dan menanyai orang-orang terdidik itu. Mereka selalu siap sedia dan merasa ngeri ketika dia tidak menyetujui pendapat mereka. Dia orang yang tidak mengikuti arus. Dia orang yang tidak bertindak sesuai pemikirannya sendiri dan membenci perkataan, kita harus melakukannya dengan cara ini karena beginilah semua orang melakukannya. Dia juga membenci kata-kata tidak bisa. Jika Anda ingin dia melakukan sesuatu, katakan saja, saya rasa Anda tidak bisa melakukannya. Saya dan Mike belajar lebih banyak dengan duduk dalam rapatnya daripada bertahun-tahun bersekolah, termasuk di bangku kuliah. Ayah Mike tidak terdidik oleh sekolah, tapi dididik secara keuangan dan hasilnya adalah kesuksesan. Dia berulang kali memberitahu kami,
Orang yang pandai memperkerjakan orang yang lebih pandai dari mereka. Karena itu, saya dan Mike beruntung menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendengarkan dan belajar dari orang yang pandai. Namun karena hal itu, saya dan Mike tidak bisa mengikuti dogma standar yang diajarkan guru-guru kami. Dan hal itu menimbulkan masalah. Kapanpun guru berkata, kalau tidak mendapat nilai bagus, kalian tidak akan berhasil di dunia nyata. Saya dan Mike hanya mengangkat alis ketika diberitahu untuk mengikuti serangkaian prosedur dan tidak menyimpang dari peraturan. Kami bisa melihat bagaimana sekolah mengerdilkan kreativitas. Kami mulai mengerti mengapa ayah kaya berkata sekolah dirancang untuk menghasilkan karyawan yang baik, bukannya pemberi kerja yang baik. Kadang saya dan Mike bertanya kepada guru kami tentang bagaimana segala sesuatu yang kami pelajari di sekolah diterapkan di dunia nyata, atau kenapa kami tidak pernah belajar tentang uang dan bagaimana cara kerjanya. Terhadap pertanyaan terakhir ini, kami sering mendapat jawaban bahwa uang tidaklah penting, bahwa jika kami unggul dalam pendidikan, uang akan datang. Semakin kami mengetahui kekuatan uang, semakin jauh jarak kami dari guru-guru dan teman sekelas kami. Ayah saya yang berpendidikan tinggi tidak pernah menekan saya tentang nilai saya, tapi kami mulai beradu argumen tentang uang. Saat berusia 16 tahun, saya barangkali mempunyai fondasi yang jauh lebih baik dalam hal uang daripada kedua orang tua saya. Saya bisa membuat laporan pembukuan, saya mendengarkan akuntan pajak, pengacara perusahaan, bankir, broker real estate, investor, dan sebagainya. Sebaliknya, ayah saya bicara dengan para guru. Suatu hari, ayah saya memberitahu saya bahwa rumah kami adalah investasi terbesarnya. Perdebatan yang kurang enak terjadi ketika saya menunjukkan kepadanya mengapa menurut saya rumah bukanlah investasi yang baik. Menurut ayah kaya, rumah merupakan liabilitas, sedangkan menurut ayah miskin, rumah adalah aset. Diagram itu mengilustrasikan perbedaan persepsi antara ayah kaya dan ayah miskin dalam hal rumah. Ayah yang satu berpikir rumahnya adalah aset, dan ayah yang satunya lagi berpikir itu liabilitas. Saya ingat ketika saya menggambar diagram berikut untuk memperlihatkan arah arus kas kepada ayah saya juga memperlihatkan kepadanya pengeluaran tambahan akibat memiliki rumah. Rumah yang lebih besar berarti pengeluaran yang lebih besar, dan arus kas terus keluar melalui kolom pengeluaran. Terdapat gambar, saya akan menyajikannya di dalam layar. Saat ini, orang masih menentang gagasan saya bahwa rumah bukanlah aset. Saya tahu bagi banyak orang, rumah adalah impian mereka, sekaligus investasi terbesar mereka. Memiliki rumah sendiri lebih baik daripada tidak memiliki apapun. Saya hanya menawarkan cara lain untuk melihat dogma yang populer ini. Kalau saya dan istri saya ingin membeli rumah yang lebih besar serta mewah, kami sadar itu bukanlah aset, itu liabilitas karena mengeluarkan uang dari kantong kami. Jadi inilah argumen yang saya kemukakan. Saya benar-benar tidak berharap orang menyetujuinya karena rumah bersifat emosional. Dan dalam hal uang, emosi yang tinggi cenderung menurunkan kecerdasan keuangan. Dari pengalaman pribadi, saya tahu bahwa uang punya cara untuk membuat setiap keputusan bersifat emosional. Yang pertama, bila menyangkut rumah, kebanyakan orang bekerja seumur hidup untuk membayar rumah yang tak pernah mereka miliki. Dengan kata lain, kebanyakan orang membeli rumah baru setiap beberapa tahun dan dengan itu membuat pinjaman baru berjangka waktu 30 tahun untuk melunasi rumah sebelumnya. Yang kedua, meskipun orang menerima pengurangan pajak untuk bunga atas pembayaran hipotek, mereka membayar semua pengeluaran mereka dengan uang setelah dipotong pajak, bahkan setelah mereka melunasi hipotek. Yang ketiga, orang tua istri saya kaget ketika pajak properti atas rumah mereka mencapai
$1.000 per bulan. Ini terjadi setelah mereka pensiun. Jadi kenaikan ini membebani uang pensiun mereka dan mereka merasa terpaksa pindah rumah. Nilai rumah tidak selalu naik. Yang keempat, ada teman saya yang berutang $1 juta untuk rumah yang saat ini memiliki nilai jual jauh di bawahnya. Yang kelima, kerugian terbesar dari semuanya adalah hilangnya kesempatan kalau semua uang Anda diinvestasikan dalam rumah. Anda mungkin terpaksa bekerja lebih keras karena uang Anda terus mengalir keluar dari kolom pengeluaran, bukannya menambah kolom aset. Pola arus kas kelas menengah yang klasik. Jika sepasang suami istri muda sejak dini menempatkan lebih banyak uang ke kolom aset mereka, hidup mereka pada tahun-tahun berikutnya akan lebih mudah. Aset mereka akan tumbuh dan akan tersedia untuk membantu menutup pengeluaran. Terlalu sering terjadi, rumah hanya berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan pinjaman ekuitas rumah guna membayar pengeluaran yang menggunung. Kesimpulannya, hasil akhir dari memutuskan memiliki rumah yang terlalu mahal dan bukannya memulai portofolio investasi mempengaruhi individu setidaknya dalam 3 cara berikut. Yang pertama, kehilangan waktu yang mungkin membuat nilai aset lain berkembang. Yang kedua, kehilangan modal tambahan yang bisa diinvestasikan daripada digunakan untuk membayar biaya pemeliharaan yang tinggi yang secara langsung berhubungan dengan rumah. Yang ketiga, kehilangan pendidikan. Terlalu sering terjadi orang mengandalkan rumah, tabungan, dan program pensiun mereka sebagai satu-satunya yang mereka miliki dalam kolom aset. Karena tidak punya uang untuk diinvestasikan, mereka semata tidak berinvestasi. Mereka kehilangan pengalaman berinvestasi. Kebanyakan orang tidak pernah menjadi apa yang oleh dunia investasi disebut investor canggih. Investasi terbaik biasanya pertama-tama dijual kepada investor canggih yang kemudian menjualnya kepada orang yang tidak suka menanggung resiko. Saya bukannya menyarankan Anda untuk tidak membeli rumah. Maksud saya adalah Anda harus memahami perbedaan antara aset dan liabilitas saat menginginkan rumah yang lebih besar. Pertama-tama, saya membeli aset yang akan menghasilkan arus kas untuk membayar rumah itu. Laporan keuangan pribadi ayah saya yang berpendidikan memperlihatkan dengan sangat baik kehidupan seseorang yang terjebak dalam balap tikus. Pengeluarannya sama besar dengan penghasilannya, tak pernah menyisakan jumlah yang cukup untuk diinvestasikannya dalam aset. Akibatnya, liabilitasnya lebih besar daripada asetnya. Diagram di sebelah kiri menunjukkan laporan penghasilan ayah miskin. Diagram ini bernilai 1000 kata. Diagram ini menunjukkan bahwa penghasilan dan pengeluarannya seimbang, sedangkan liabilitasnya lebih besar daripada asetnya. Laporan keuangan ayah kaya di sebelah kanan mencerminkan hasil dari hidup yang didedikasikan untuk berinvestasi dan meminimalkan liabilitas. Terdapat laporan keuangan ayah miskin dan laporan keuangan ayah kaya. Dalam gambar, saya akan menyajikannya dalam layar. Kenapa orang kaya makin kaya? Kajian atas laporan keuangan ayah kaya menunjukkan kenapa orang kaya makin kaya. Kolom aset memberikan penghasilan yang lebih dari cukup untuk menutup pengeluaran dan sisanya diinvestasikan ulang di kolom aset. Kolom aset terus tumbuh dan karenanya penghasilan yang datang darinya juga tumbuh. Hasilnya orang kaya makin kaya. Terdapat gambar laporan penghasilan. Saya akan menampilkannya di layar. Kenapa kelas menengah terus berjuang secara keuangan? Kelas menengah mendapati diri terus-menerus berjuang secara keuangan. Penghasilan utama mereka adalah lewat gaji. Ketika upah mereka naik, begitu pula pajak mereka. Pengeluaran mereka cenderung naik dengan proporsi yang sama dengan kenaikan gaji. Dari situlah muncul ungkapan balap tikus.
Mereka memperlakukan rumah mereka sebagai aset utama, bukannya berinvestasi dalam aset yang mendatangkan penghasilan. Pola memperlakukan rumah sebagai investasi dan filosofi kenaikan upah berarti Anda bisa membeli rumah yang lebih besar untuk membelanjakan lebih banyak uang adalah fondasi masyarakat zaman ini yang dililit utang. Proses pembelanjaan yang bertambah ini menjerumuskan banyak keluarga ke dalam utang yang lebih besar dan ketidakpastian keuangan yang lebih besar. Sekalipun karir mereka mungkin meningkat dan mereka menerima kenaikan gaji secara teratur, hidup yang beresiko tinggi ini disebabkan oleh lemahnya pendidikan keuangan. Terdapat gambar sebagai ilustrasi, silahkan lihat pada layar. Hilangnya pekerjaan secara massal belum lama ini di Amerika membuktikan betapa goyahnya kelas menengah secara keuangan. Program pensiun perusahaan diganti dengan program 401k. Jaminan sosial jelas bermasalah dan tidak bisa diandalkan sebagai sumber dana untuk masa pensiun. Kepanikan terjadi di kalangan kelas menengah. Saat ini reksadana menjadi populer karena seharusnya mewakili keamanan. Pembeli reksadana rata terlalu sibuk bekerja untuk membayar pajak dan hipotek, menabung untuk biaya kuliah anak, dan melunasi kartu kredit. Mereka tidak punya waktu untuk mempelajari investasi. Jadi, mereka mengandalkan keahlian manajer reksadana. Karena reksadana melibatkan banyak investasi berbeda. Mereka juga merasa uang mereka lebih aman karena sudah didiversifikasikan. Kelas menengah yang terdidik ini menganut dogma yang disampaikan oleh broker reksadana dan perencana keuangan. Main aman, hindari resiko. Tragedi yang sebenarnya adalah kurangnya pendidikan keuangan sejak dinilah yang menciptakan resiko yang dihadapi oleh orang kelas menengah kebanyakan. Mereka bermain aman karena posisi keuangan mereka lemah, meskipun dalam keadaan terbaik. Neraca mereka tidak seimbang. Mereka dibebani liabilitas tanpa aset real yang memberikan penghasilan. Secara tipikal, satu-satunya sumber penghasilan mereka adalah gaji. Kehidupan mereka menjadi sepenuhnya tergantung pada pemberi kerja. Jadi ketika transaksi seumur hidup yang sesungguhnya datang, mereka tidak bisa mengambil keuntungan dari peluang itu karena mereka bekerja terlalu keras, dikenai pajak sangat tinggi, dan dibebani utang. Seperti saya katakan pada awal bagian ini, aturan terpenting adalah mengetahui perbedaan antara aset dan liabilitas. Setelah memahami perbedaan itu, pusatkan upaya Anda untuk membeli aset yang mendatangkan penghasilan. Itulah cara terbaik untuk memulai perjalanan menjadi kaya. Teruslah melakukan hal itu, maka kolom aset Anda akan berkembang. Tetap jaga agar liabilitas dan pengeluaran Anda rendah, supaya ada lebih banyak uang yang tersedia untuk dicurahkan ke kolom aset. Tak lama, dasar aset akan menjadi sangat dalam sehingga Anda bisa melihat investasi lain yang lebih spekulatif. Investasi yang bisa memberikan hasil 100% sampai tak terbatas. Investasi sebesar $5.000 yang segera berubah menjadi 1 juta atau lebih. Investasi yang oleh kelas menengah disebut terlalu beresiko. Investasi tidaklah beresiko bagi mereka yang melek keuangan. Jika Anda melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang, Anda akan mendapat gambar berikut. Saya akan menampilkannya dalam layar, silahkan dilihat. Sebagai seorang karyawan juga pemilik rumah, upaya yang Anda lakukan biasanya sebagai berikut. Yang pertama, Anda bekerja untuk perusahaan. Karyawan membuat kaya pemilik usaha atau pemegang saham, bukan diri mereka sendiri. Usaha dan keberhasilan Anda akan membantu memberikan keberhasilan dan pensiun bagi sang pemilik usaha. Yang kedua, Anda bekerja untuk pemerintah. Pemerintah mengambil bagiannya dari gaji Anda sebelum Anda melihatnya. Dengan bekerja lebih keras, Anda semata memperbesar jumlah pajak yang diambil oleh pemerintah. Sebagian besar orang bekerja dari Januari sampai Mei hanya untuk pemerintah. Yang ketiga,
Anda bekerja untuk bank. Setelah pajak, pengeluaran terbesar Anda berikutnya biasanya hipotek dan utang kartu kredit. Yang jadi masalah dengan bekerja lebih keras saja adalah tiap level ini mengambil bagian yang lebih besar dari usaha Anda yang meningkat. Anda perlu belajar membuat peningkatan usaha Anda itu secara langsung, menguntungkan Anda dan keluarga Anda. Setelah memutuskan untuk berkonsentrasi mengurus bisnis Anda sendiri, memusatkan upaya untuk membangun aset dan bukannya gaji, bagaimana Anda menetapkan tujuan? Kebanyakan orang harus mempertahankan pekerjaan dan mengandalkan upah mereka untuk mendanai pembelian aset. Ketika aset mereka berkembang, bagaimana mereka mengukur tingkat kesuksesan mereka? Kapan seseorang menyadari bahwa mereka kaya, bahwa mereka makmur, selain memiliki definisi sendiri untuk aset dan liabilitas? Saya juga memiliki definisi sendiri untuk kemakmuran. Sebenarnya saya meminjamnya dari seorang bernama R. Buckminster Fuller. Sebagian orang menyebutnya dukun, yang lain menyebutnya jenius. Bertahun-tahun lalu dia menjadi bahan pembicaraan di kalangan arsitek karena mengajukan permohonan hak paten untuk kubah geodesik pada tahun 1961. Dalam permohonan itu, Fuller juga mengatakan sesuatu tentang kemakmuran. Awalnya cukup membingungkan, tapi setelah membacanya hal itu mulai masuk akal. Kemakmuran adalah kemampuan seseorang untuk bertahan melewati begitu banyak hari di depan, atau kalau saya berhenti bekerja hari ini, berapa lama saya bisa bertahan hidup. Tidak seperti kekayaan bersih, perbedaan antara aset dan liabilitas Anda yang seringkali dipenuhi sampah yang mahal dan pendapat tentang apa yang berharga. Definisi ini menciptakan kemungkinan untuk mengembangkan ukuran yang sungguh-sungguh akurat. Saya sekarang bisa mengukur dan tahu di mana saya berada dalam tujuan saya menjadi bebas secara keuangan. Walaupun kekayaan bersih seringkali mencakup aset yang tidak menghasilkan arus kas, seperti benda yang Anda beli dan sekarang tergeletak di garasi, kemakmuran mengukur berapa banyak uang yang dihasilkan oleh uang Anda dan karena itu daya tahan keuangan Anda. Kemakmuran adalah ukuran arus kas dari kolom aset dibandingkan dengan kolom pengeluaran. Mari kita gunakan sebuah contoh. Misalkan arus kas dari kolom aset saya $1.000 sebulan. Saya mempunyai pengeluaran bulanan $2.000. Seperti apa kekayaan saya? Mari kembali ke definisi Buckminster Fuller. Menggunakan definisinya, berapa hari saya bisa bertahan? Kalau kita asumsikan 1 bulan terdiri dari 30 hari, saya punya arus kas yang cukup untuk setengah bulan. Kalau saya menerima arus kas sebesar $2.000 sebulan dari aset saya berkecukupan. Jadi, walaupun belum kaya, saya berkecukupan. Sekarang saya mempunyai penghasilan dari aset setiap bulan yang pas menutup pengeluaran bulanan saya. Kalau ingin memperbesar pengeluaran, pertama-tama saya harus memperbesar arus kas untuk mempertahankan tingkat kecukupan ini. Perhatikan juga bahwa pada poin ini saya tak lagi tergantung pada upah saya. Saya memusatkan perhatian untuk dan berhasil membangun kolom aset yang membuat saya bebas secara keuangan. Jika hari ini berhenti bekerja, saya mampu menutup pengeluaran bulanan saya dengan arus kas dari aset saya. Tujuan saya berikutnya adalah menginvestasikan kembali kelebihan arus kas dari aset saya ke dalam kolom aset. Semakin banyak uang yang masuk ke kolom aset, semakin tumbuhlah kolom aset saya. Semakin bertumbuh aset saya, semakin besar pula arus kas saya. Dan selama saya menjaga pengeluaran saya lebih kecil daripada arus kas dari aset itu, saya akan tumbuh makin kaya dengan penghasilan yang semakin banyak dari sumber-sumber lain ketimbang kerja fisik saya. Ketika proses investasi kembali ini berlanjut, saya aman di jalan saya untuk menjadi kaya. Ingatlah pengamatan sederhana ini, orang kaya membeli aset, orang miskin hanya mempunyai pengeluaran. Kelas menengah membeli liabilitas yang mereka pikir adalah aset. Jadi, bagaimana saya mulai mengurus bisnis saya sendiri? Apa jawabannya?
Dengarlah apa yang dikatakan oleh pendiri McDonald's pada bab berikutnya. Baiklah, bagian kali ini telah usai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga mendapat banyak hal bermanfaat dari buku ini. Bagi teman-teman yang ingin memberi saran atau merekomendasikan buku untuk dibaca, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di audiobook selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.